Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afifah, NPM 1951040430, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Keterangan untuk memenuhi UTS Etika Bisnis Islam. Saya di sini akan menyampaikan strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak awal 2020, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Afiuddin Soheli Kala memperkirakan pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga 20% sejak adanya kasus pertama korban positif corona di Indonesia. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar bisnis tetap berjalan dengan baik selama wabah COVID-19. Adapun strateginya sebagai berikut. Yang pertama, periksa kondisi keuangan, yaitu tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis kita. Hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat cepat Anda gunakan untuk keperluan dalam keadaan darurat. Harus dipastikan seberapa besar likuiditas tersebut dapat menghadapi bisnis kita. Yang kedua yaitu periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, kita pasti akan mengukur kemampuan usaha muda yang mampu bertahan dalam kondisi sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang. Dengan begitu, dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program restrukturisasi pinjaman untuk membantu program meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan. Yang ketiga, buatlah bisnis plan baru atau menciptakan bisnis baru. Sebagai pelaku usaha, kita harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis kita atau pada bisnis kita yang sedang dijalankan. Yang pertama, buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit atau menurun. Kita dapat mencoba untuk menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis. Yang keempat yaitu catatan pula pengeluaran atau mencatat semua pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Yang kelima, melakukan manajemen risiko, yaitu guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang
yang mungkin akan terjadi akibat risiko bisnis. Pertama-tama, kita harus menganalisa risiko apa yang mungkin terjadi pada bisnis yang akan kita kelola. Adapun strategi manajemen risiko antara lain, yang pertama, menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah resiko. Yang kedua, menghindari resiko. Yang ketiga, mengurangi potensi resiko. Dan yang keempat, mengalihkan pengelolaan resiko dan kerugian yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Senada dengan hal tersebut, masih Samosir, Chief Risk Officer Adira Institute mengatakan, dalam kondisi tidak biasa seperti saat ini, lakukan review atas kondisi kegiatan bisnis dan apabila diperlukan lakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan termasuk dengan meminimalisasi pengeluaran. Selain itu, agar menjadi semakin aman dan tenang, periksa kembali perlindungan asuransi aset-aset berharga termasuk tempat usaha. Dengan mengasuransikan aset-aset berharga, kita dapat mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin muncul jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tempat usaha kita beresiko seperti kebakaran, peledakan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, melalui asuransi ini, pelanggan juga mendapatkan jaminan akibat seperti kecelakaan, penyebab kematian, dan cacat tetap bagi tertanggung dan anggota keluarganya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.